Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Tadi pelajaran siapa nak? Pak Abdullah. Pak Abdullah. Gimana dengan Pak Abdullah? Sudah izin? Ya sudah. Bagaimana tadi pelajarannya? Menyenangkan apa enggak? Menyenangkan Bu. Menyenangkan. Oke. Siti Badriah ya. Iya, Bu. Siti Badriah. Sebelumnya kita melakukan kegiatan layanan konseling individu. Mungkin ada baiknya kita berdoa dulu demi kelancaran kegiatan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, selesai. Alhamdulillah. Kemudian Badriah, seperti biasanya ya, saya adalah guru BK kamu, Siti Badriah, ya, guru BK yang mengampu di kelas kamu. Dan sebelumnya dalam layanan bimbingan konseling ini ya, itu untuk membantu konseli ataupun siswa dalam menyelesaikan masalahnya atau mengentaskan masalah yang dihadapi oleh konseli sendiri atau yang dihadapi oleh Siti Badriah sendiri. Akan tetapi walaupun seperti itu bukan berarti penyelesaian secara menyeluruh itu terletak pada ibu sebagai guru BK-nya kamu ya, tapi tetap untuk penyelesaian secara menyeluruh itu ada pada keputusan atau dalam pengambilan keputusan yang Badriah ambil. Paham ya nak ya? Di sini ibu hanya sebagai fasilitatornya saja gitu. Terus kemudian di dalam bimbingan konseling ini Badriah, kita ada beberapa asas yang kita terapkan atau yang kita pakai demi kelancarannya proses konseling individu ini. Nah, di antaranya itu ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, dan yang kedua ada asas keterbukaan, dan yang ketiga ada asas kerahasiaan. Nah, untuk di asas kesukarelaan ataupun keterbukaan, di sini Badriah harus dan benar-benar adanya kesukarelaan ya. Sebelumnya mau tanya ya, kita melakukan proses konseling ini apakah ada paksaan Badriah? Tidak ada Bu. Tidak ada. Oke, kalau memang tidak ada, kemudian Badriah datang menemui ibu atas kemauan sendiri kah? Iya Bu, saya mau sendiri, tidak ada paksaan teman saya untuk datang ke ruang bimbingan. Oke, baik. Terus kemudian ada asas keterbukaan ya. Asas keterbukaan itu dari Badriah sendiri, ada keterbukaan secara menyeluruh ya. Apa-apa yang ingin Badriah sampaikan ke ibu. Terus kemudian ada satu lagi asasnya, yaitu asas kerahasiaan ya. Asas kerahasiaan di sini dari proses konseling kita ya, apa yang Badriah sampaikan secara pribadi ya, Badriah harus bisa menjaga apapun bentuk kegiatan atau obrolan kita pada konseling individu ini. Begitu juga dengan ibu. Ibu akan menjaga apa yang Badriah sampaikan ya, permasalahan apa atau hambatan apa yang mungkin yang Badriah alami gitu. Gini Badriah, berdasarkan pengamatan yang ibu temui di beberapa waktu terakhir ini ya, ada beberapa hambatan ya dengan Badriah. Cuma di sini karena kita tadi sudah membuat kesepakatan ya, ibu ada lembar surat pernyataan persetujuan ya, yang mana Badriah harus isi, harus Badriah tanda tangani gitu. Sebagai bentuk apa? Ini adalah bentuk kesepakatan kita. Oke, silakan di sini ditanda tangan di sini. Oke ya Badriah ya. Ini sudah ditanda tangani surat pernyataan persetujuan, artinya Badriah sendiri tidak ada keterpaksaan ya dari siapapun. Terus kemudian
beberapa waktu terakhir ini Badriah ada perubahan. Beberapa waktu lalu ibu coba ngajak teman kamu berbicara, ya. Nah, saya undang teman kamu, ada 2 orang teman dekat kamu kebenaran, ya. Mereka pun menyampaikan hal yang sama. Di situ mereka juga menyampaikan ada keprihatinan mereka, ya, karena melihat dari sikap ataupun perilaku Badriah tadi mengalami pergeseran, gitu. Begitu juga ibu, ya, mendapat laporan, gitu, mendapat laporan dari guru, ya, bahwa Badriah itu memang di akhir-akhir ini semenjak kelas 11 itu adanya perubahan, ya, benar nggak? Benar, Bu. Oke. Selanjutnya boleh ibu mendengarkan terlebih dahulu apa yang Badriah alami, hambatan-hambatan apa? Ya, Bu. Pada saat itu, tepat di tanggal 9 bulan 1, kakak saya yang kedua itu kerjaannya menyopir mobil mengantarkan buah sawit. Pada saat itu kakak saya ditangkap polisi atas mengonsumsi barang terlarang, yaitu sabu. Kakak saya ditangkap polisi, dibawa ke Polres. Di situ malam tiba orang tua saya mendapatkan kabar bahwa kakak saya ditangkap polisi. Di situ saya merasa bingung. Saya itu seolah-olah menjadi anak yang tidak berguna, yang tidak bisa membantu orang tua saya. Di situ orang tua saya menembus kakak saya dengan uang puluhan juta. Di situ uang itu tidak murni dari orang tua saya, di situ juga ada uang pinjam. Dan kakak saya berhasil pulang, pengen nangis. Orang tua saya datang, saya bertanya, "Mak, kalau aku jadi polisi, Mama senang nggak?" Orang tua saya spontan menjawab, "Orang nggak punya nggak usah bermimpi tinggi, bakalan nggak bisa tercapai." Di situ saya bingung. Saat itu tibalah bulan puasa, orang tua saya pergi untuk merantau, saya ditinggal di situ. Saya bingung mau ngapain, biar jadi kebanggaan orang tua, nggak jadi beban orang tua. Saya kebetulan di sebelah rumah saya itu tempat bengkel mobil. Saya bertanya sama Pak di situ, "Pak De, ada kerjaan nggak buat saya?" Pak De itu menjawab, katanya ada. Saya disuruh amplas mobil, saya dibayar di situ. Di hari itu saya dijemput oleh bibi saya untuk berinap di rumahnya selama orang tua saya merantau. Di situ saya sempat nangis. Saya pertama kali berbuka sahur tanpa kehadiran orang tua, ayah dan ibu. Di situ saya berbuka, saya meneteskan air mata. Saya kepikiran orang tua saya. Orang tua saya sudah makan atau belum? Makan apa? Tinggalnya di mana? Saya nggak tahu. Saya di situ bingung mau ngapain. Posisinya di situ hari puasa. Paginya hari saya pulang untuk beres-beres rumah karena kakak saya ada di rumah. Di situ saya bertanya sama kakak saya, "Kak, kata bapak, kakak disuruh beres." Terus kakak saya menjawab, "Bodoh amat urusan," katanya gitu. Di situ saya berpikir, sedangkan hari ini hari puasa, mau lebaran, kalau ada saudara datang, mau dikasih makan apa, diberi suguhan jajan apa. Akhirnya saya inisiatif untuk beres. Di situ orang tua saya pulang dari rantauan. Saya duduk bersama orang tua saya dan ibu saya berkata, "Nak, sekolahnya berhenti saja ya." Di situ saya terdiam. Saya berpikir apakah titik ini untuk melangkahkan kaki saya berhenti. Saya bingung di situ. Saya nggak bisa berkata-kata. Dan saya temui bapak saya berkata, "Pak, aku mohon sama bapak, sekolahkan aku, Pak. Jangan berhentikan sekolahku, Pak."
entah apa yang terjadinya aku. Yang penting saya sekolah dulu, saya ingin bagian bapak sama ibu. Biar saya menjadi anak kebanggaan orang tua, walaupun semua itu dilarang oleh orang tua untuk melakukan pendidikan. Saya tetap akan ngomong sama orang tua saya bahwa saya ingin sekolah. Pak, aku ingin sekolah, jangan sampai berhenti. Di situ kakak saya datang, dia nyuruh menjual tanah buat lunasin hutang itu. Saya menantang kakak saya bahwa jangan dijual tanah itu karena bapak itu membeli dengan hasil keringat bapak sendiri. Bapak kerja mengucurkan keringat, harus dijual karena melunasi hutangnya kakak. Di situ saya tersenyum melihat orang tua saya, tetapi orang tua saya malah ingin membakar mulut saya. Saya bingung di situ harus ngapain, dengan saya disuruh berhenti untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya bingung, sedangkan cita-cita saya ini tinggi, menjadi seorang polisi. Dan pada saat itu saya masih berpuasa, saya bekerja, saya ikut bapak saya kerja, itu mana benar saya. Di situ saya menghasilkan sawit sambil bantuin bapak untuk mencari buah ke daerah yang lain. Kayak semacam dibawa ya, pakai apa namanya, pakai angkong, terus bantuin bapak itu. Dodos bahasa kita apa? Iya. Dodos ya. Di situ saya nggak kuat, tentu saya puasa. Saya biar cepat selesai, saya muatin banyak itu. Saya jatuh di paret. Untung di situ ada ibu saya yang menolongi saya agar tidak jatuhkan buah saya. Di situ saya mikir, ya Allah, ini untuk ibu saya, ini untuk kakak saya, ini untuk orang tua saya, ayah saya bisa membantu dia supaya hutang-hutangnya lunas. Saya itu bingung sekali. Sampai di malam hari saya sendirian di kamar menangis. Saya tidak pernah menangis di depan orang tua saya. Jika orang tua saya bertanya, capek nak? Saya bakal jawab tidak. Walaupun saya banyak kegiatan di sekolahan, sehabis pulang sekolah pastikan itu gerak bu. Itu saya capek kakinya, tapi orang tua saya lebih capek. Orang tua saya nyuruh untuk pijitin, saya pijitin. Tidak ada kata untuk menolak permintaan orang tua saya. Terus orang tua saya tetap menekankan bahwa saya berhenti untuk pendidikan karena saya anak perempuan. Anak perempuan tugasnya tetap di dapur. Di situ saya memotivasi diri saya bahwa saya harus sekolah. Entah apa itu jadinya nanti, saya harus tetap sekolah. Ya Badria, ya. Karena begini Badria, berdasarkan dari apa namanya kegiatan kita di sekolah ya, Ibu sebagai guru BK kamu, memang di situ saya menjumpai ya, setiap kali melakukan pengumpulan data lanjutan karir ya, di situ saya menemukan memang menjumpai bahwa kamu di kelas 10 hingga di kelas 11 kemarin itu mengisi ingin ke Akmil ya. Nah, akademik militer yang mana itu polwan kalau kita perempuan. Nah, terus kemudian dan Ibu memperhatikan Badria itu prestasinya juga bisa dibilang bagus atau baik ya. Karena di kelas 10 itu berprestasi, kemarin sempat menggapai juara 3. Terus kemudian saya juga memperhatikan kamu di kegiatan ekstrakurikuler lainnya, termasuk siswa yang aktif, baik itu di Paskib maupun di Pramuka. Nah, terus kemudian gini,
apa yang Badria sampaikan itu Ibu bisa memahami, ya. Ibu bisa memahami bagaimana perjuangan seorang Siti Badriah ingin bisa keluar dari keadaan yang mungkin saat itu kamu beranggapan bahwa keadaan saya kenapa bisa sampai seperti ini, keadaan orang tua saya kenapa bisa sampai seperti ini, begitu ya. Terus dengan beberapa kali banyaknya usaha-usaha yang sudah Badriah lakukan, ya, kerja seperti itu, ya, demi membantu bahasanya perekonomian keluarga. Karena tadi dengan kondisi orang tua ada faktor masalah yang mana sebenarnya itu bukan dari Badriah sendiri datangnya, tetapi dari saudara lain, ya kan? Tetapi ya layaknya seperti itulah nak, ya, kita dalam keluarga, orang tua, kakak, adik, bila ada masalah pasti tetap juga berdampak pada kita. Itulah yang Ibu dapatkan berdasarkan pengamatan Ibu. Terus kemudian dengan apa yang Badriah sampaikan, memang menurut saya wajar dalam hal kamu bersikap seperti itu, ya kan? Wajar dalam artinya seperti apa? Yaitu tadi, mungkin ketika sedang menghadapi masalah seperti itu, banyak beban pikiran, tekanan hati dan batin, ya, tenaga. Terus Badriah sendiri dengan keadaan atau masalah yang sedang dihadapi, ya, itu mungkin larinya kemana? Ke pribadi. Mungkin tidak bisa seceria seperti dulu atau di awal, yang mana mungkin masalah itu kita sedang tidak jumpai, ya kan? Terus mungkin kita lebih cenderung menarik diri, bersosialisasi atau interaksi dengan teman-teman, yang mungkin ada efek lain, ada efek dalam hal apa, ada faktor lain, mungkin dari keadaan keluarga yang seperti itu, ada rasa ketidaknyamanan, ya, mungkin seperti itu Badriah dengan masalah yang dihadapi kakak. Terus kemudian Badriah, walaupun dengan keadaan yang seperti itu Badriah, Ibu berharap, ya, saya suka dengan penyampaian kamu. Saya akan terus dan selalu untuk sekolah dan sekolah. Terserah, saya tidak tahu nanti kedepannya mau jadi apa, Bu. Ya, berarti di sini Ibu sudah mendapatkan suatu penguatan dari kamu. Walaupun dalam keadaan yang seperti itu, dalam keadaan masalah yang kamu hadapi, ya, saat ini. Nah, di sini hal positifnya kamu tidak terlarut, ya, dalam keadaan masalah, tetapi masih memiliki penguatan secara pribadi bahwa kamu punya prioritas gitu, ya, ingin sekolah dan sekolah, terserah Bu, saya mau jadinya apa. Terus kemudian Badriah, ya, menghadapi, menyikapi suatu masalah, nak, tidak perlu harus sekecewa berlebihan, ya. Begitu juga dengan apa yang dialami oleh kakak. Karena kembali lagi nak, masalah itu setiap manusia pasti tidak lepas adanya masalah, ya kan? Walaupun mungkin secara dari luar kamu terlihat bermasalah, walaupun sebenarnya masalah itu bukan datangnya dari kamu, tetapi itu tadi dampak dari dalam keluarga, ya, karena namanya kita hubungan keluarga. Kalau satu yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, mungkin kita sebagai saudara juga akan tidak baik-baik aja. Yaitu tadi menunjukkan adanya apa, perilaku secara pribadi, yaitu tadi yang menyendiri dan sebagainya. Terus kemudian Badriah dengan keadaan yang seperti itu tentunya tidak nyaman. Maksud Ibu, keadaan yang kamu alami sekarang ini dengan permasalahan yang seperti itu, kira-kira ada tidak? Atau kamu beranggapan enggak, saya ini bersikap, atau mungkin saya merasa kok saya tiba-tiba sekarang ini lebih cenderung murung, ya, atau saya lebih sulit berinteraksi dengan teman. Ada nggak perasaan seperti itu? Ada. Nyaman nggak kalau menurut Badriah sendiri? Menurut saya, kalau saya sendiri terus tidak ada kerumunan teman-teman, itu pikiran saya lebih fresh aja, Bu. Kayak nggak ada suara-suara berisik, karena
pikiran saya sendiri udah berisik, udah bertaruh. Nah, itu tadi ya kan, berdasarkan pengamatan ibu, kamu cenderung lebih ke menyendiri. Karena menurut kamu, kalau saya terlibat atau berkomunikasi maupun berinteraksi ataupun mendengar suara kebisingan dari orang lain atau dari faktor luar gitu ya kan. Nah, saya beranggapan gini Bu, masalah saya aja di pikiran saya sudah terlalu berisik, bising istilahnya. Kenapa? Masalah yang saya hadapi. Jadi kalau misalkan saya cenderung untuk terlibat dengan teman-teman, otomatis itu akan menambah beban pikiran atau kebisingan dalam pikiran saya. Nah, itu tadi yang seperti yang ibu dapatkan, kamu ada penarikan diri dari lingkungan sosial gitu ya kan. Terus kemudian Badria, untuk menyikapi ini saya berharap ibu jangan sampai ya, ini dari permasalahan atau keadaan yang kamu hadapin itu jangan sampai berdampak dengan prestasi belajar. Alhamdulillah yang ibu jumpain ya, itu kamu hanya adanya pergeseran dari sikap dan perilaku. Masih ada sisi positif yang saya dapatkan. Kamu di sini masih bisa memahami mana prioritas saya dan mana yang prioritas kedua, bahasanya gitu, ya kan? Kamu masih ada penguatan. Kamu saya perhatikan memang masih aktif di dalam sekolah, di dalam kegiatan ekstrakurikuler kayak paskib, pramuka. Nah itu terus dikembangkan, nak, ya kan? Terus dengan adanya Badria datang ke sini menemui ibu, ya kan? Kita membahas keadaannya kamu, masalah yang kamu alami, dan saya pun mendapati hal yang sama mengenai perasaan rendah diri yang kamu alami. Adanya penarikan diri secara terbuka dengan lingkungan sosial, ya itu sudah sangat bagus, nah. Karena apa? Ini masih adanya pergeseran dari perilaku maupun sikap. Jangan sampai adanya ke ranah yang lebih merugikan dalam hal apa, konteks belajarnya kamu, ya kan? Jadi maka dari itu ibu berharap dengan adanya kamu datang ke sini itu sudah sangat bagus, sudah sangat tepat sekali. Membutuhkan pihak kedua untuk menceritakan dengan ibu, gitu. Jangan sampai nanti prestasi belajar kamu menurun, ya kan? Gitu. Oke. Terus kemudian Badria, kenapa, sebesar apa menurut kamu semangatnya kamu untuk tetap saya harus bertahan, saya harus mampu, saya sekolah dan sekolah, saya nggak mau tahu Bu nanti kedepannya mau saya seperti apa. Maksud ibu seperti ini, biasanya anak-anak itu kan cenderung kalau ada pergeseran sikap dan perilaku otomatis kan berdampak pada semangat belajarnya. Di sini ibu masih mendapati itu bisa kita bilang 75% semangat belajar kamu itu ada. Yang pasti, tapi tetap berdampak pada semangat belajar. Karena apa, nak? Menyendiri atau adanya menarik diri itu otomatis motivasi belajarnya sedikit menurun. Benar nggak yang kamu alami? Benar. Itu dari beberapa mapel yang membuat kamu terkadang terkecoh, tidak bisa fokus, itu pelajaran apa aja, nak? Pelajaran matematika, terus pelajaran kimia, terus pelajaran bahasa Inggris. Kenapa? Dari sekian atau 13 atau 14 mapel, 3 ini yang membuat kamu mungkin ada sedikit pergeseran semangat belajarnya? Karena saya bingung, pikiran saya udah mikirin kemana-mana, terus mikirin rumus juga. Oke, berarti itu tadi memang bidang eksa, ya. Bidang eksa itu memang harus bisa fokus secara menyeluruh ketika kita belajar dalam meresapi pelajarannya. Kalau kita punya masalah memang agak sedikit berat gitu, ya kan? Oke, Siti Badria, sedikit ingin ibu ibu sampaikan ke kamu, ya. Ibu berharap ya dari masalah keadaan ini terus semangat belajar, ya, terus semangat belajar. Masalah apa yang ada di rumah, ya, itu harus secara lebih bijaksana lagi. Dan kemudian masalah pekerjaan sampingan, kamu tadi sedikit menyampaikan ibu sedikit tertarik nih, Bu, saya bekerja
Ya, saya ikut di bengkel ya, bengkel mobil apa nih? Iya, benar. Nah, di sini Ibu saya sedikit tertarik untuk kamu. Tertariknya dalam hal apa? Badria itu punya pribadi yang tidak apa bahasanya, ada rasa gengsi ya. Nah, tetapi lebih tertantang untuk di apa bahasanya, di hal-hal pengalaman yang baru, ya kan? Nah, itu sudah sangat bagus nak, ya. Itu nanti kalau bisa dikembangkan terus, tidak ada yang istilah bahasa apa yang kita lakukan apa dan itu akan menjadi suatu pengalaman itu hasilnya sia-sia, tidak ada. Karena apa yang kita lakukan dan itu menjadi suatu pengalaman itu pasti akan bermanfaat di masa mendatang. Apalagi dengan cita-cita yang ingin menjadi seorang polwan, ya. Itu tadi itu memang harus latih fisik secara pribadi, walaupun kita perempuan, tetapi bukan berarti bahwa kita perempuan kita presentasinya tuh sangat kecil, ya. Terus kemudian nanti tadi ada pertanyaan, bagaimana Bu saya bisa ingin bisa melanjutkan kuliah sementara dari dalam keluarga saja orang tua sudah meminta saya untuk berhenti sekolah ataupun tidak usah kuliah dengan ekonomi yang tidak memungkinkan. Nah, itu ya, itu Badria nanti Badria lebih belajarnya disemangatkan, ditingkatkan lagi, karena bagaimanapun di sekolah kita itu mungkin Badria sudah tahu ada semacam beasiswa ya. Alhamdulillah sudah berapa? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga, insya Allah nanti di tahun dimana kamu lulus itu tahun keempat. Artinya SMA kita ini sudah ada mitra, gitu. Jadi jangan ada istilah bahasa bagaimana saya bisa Bu menggapainya. Yang terpenting sekarang itu prioritaskan dulu semangat belajarnya kamu, prestasi belajarnya kamu. Masalah di akhir itu nanti, ya kan? Karena ingat, kita ini punya mitra. Alhamdulillah kita punya mitra perusahaan, ya. Itu nggak main-main, dari pertambangan, ya, dari migas. Nah, itu sudah beberapa alumni kita terpanggil. Mereka kuliah secara free. Mudah-mudahan nanti Siti Badria bisa menggapai, walaupun memang itu nanti terjadinya pergeseran cita-cita, ya kan, karena cita-cita itu hanya sebagai motivasi kita, gitu, hanya sebagai motivasi kita, walaupun pada endingnya nanti tidak sesuai, gitu. Sama seperti ibu pun dulu seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Badria? Saya mau bertanya, apakah ibu bisa menjaga rahasia ini? Oke, baik. Tentu ya, saya berjanji dan saya bersedia dan saya siap menjaga rahasia yang kita sedang obrolkan atau apa yang menjadi masalah yang Badria hadapi, ya. Saya bersedia ya. Begitu juga nanti Badria pun melakukan hal yang sama. Karena di dalam konseling individu, khususnya ibu pribadi, dalam kode etik kami, ya, kami itu saat melakukan layanan konseling individu itu sangat menjaga betul rahasia dengan konseling, apa yang konseling sampaikan, gitu. Apalagi terlebih kalau sudah ada bahasa permintaan tolong dirahasiakan, otomatis itu pasti kami rahasiakan. Ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Cukup? Bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Oke, kemudian boleh Ibu meminta apa yang bisa Badria tangkap dari pembahasan kita, penguatan apa, Nak, untuk menyikapi masalah atau keadaannya kamu? Saya mendapatkan saya harus berinteraksi, walaupun saya banyak masalah, saya tetap cenderung ke ceria dan berkumpul dengan teman-teman. Saya akan merubah sikap saya yang dulunya cenderung menjadi ceria dan termotivasi untuk menggapai cita-cita. Oke, ya benar ya. Harus lebih semangat ya, karena orang yang sukses itu pastinya dia punya cerita, punya jalan yang tidak mulus. Percaya dengan Ibu, itu nanti akan kamu alami. Terus kemudian, Nak, di sini karena kamu tidak ada lagi yang ingin bertanya dengan Ibu, ya. Di sini ada beberapa lembar ya yang harus Badria isi ya. Oke.
Nanti ini tinggal dicentang saja, ya atau tidaknya. Sudah. Di sini ada lembar kepuasan konseli, boleh diisi sesuai dengan dicentang juga. Di sini ada kontrak perilakunya, boleh diisi. Boleh ditanda-tangan dulu di sini. Sudah ya, Badriah, sudah diisi beberapa lembar ini, ya, alhamdulillah. Oke, sebelumnya nak, sebelum ini sesi konseling individunya kita tutup, Ibu coba tanya lagi, ada mungkin yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Sudah cukup? Cukup. Oke, kalau memang sudah cukup, kembali lagi nak, keputusan itu ada di kamu, ya. Segala sesuatu apapun ataupun dari berdasarkan konseling kita hari ini, bijaklah dalam mengambil suatu keputusan, ya. Jangan sampai berdampak pada untuk masa depan prestasi belajarnya kamu. Gapai terus cita-cita itu sampai dapat, gitu. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin akan lebih baiknya kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan Ibu pimpin ya. Silakan berdoa. Oke, selesai. Alhamdulillah, ya. Oke, itu aja. Silakan buat Badriah. Udah cukup nak? Cukup, Bu. Ini mau gimana? Mau makan dulu atau gimana? Masuk kelas? Masuk kelas, Bu. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.